manusia pun rusak. Maka Allah haramkan dalam semua agama samawi. Mencuri juga demikian halnya. Merusak kehidupan. Orang tidak bisa hidup dengan nyaman. Tahu-tahu hartanya hilang, ya. Tahu-tahu nyawanya hilang, tahu-tahu kehormatan dirinya hilang. Riba juga dosa besar yang diharamkan dalam agama samawi. Agama Yahudi mengharamkan riba, agama Nasrani mengharamkan riba. Dari mana kita tahu? Dari kabar Al-Quran, bukan dari kabar Taurat dan Injil. Karena kalau dari kabar Taurat dan Injil, kita mungkin meragukan kevaliditasannya, kesahihannya, karena Allah mengkabarkan bahwa orang-orang ahli kitab itu biasa para ahli agama mereka, para tokoh agama mereka, biasa mereka mengotak-atik firman Allah, membolak-balikan, menukar firman Allah. Allah sifati perbuatan mereka, para pendeta mereka itu, yuharrifuna al-kalim an mawadhi'i. Mereka mengotak-atik firman Allah dari tempatnya. Tapi Al-Quran tidak ada satupun makhluk yang bisa mengotak-atiknya karena Allah yang menjaganya. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Dan telah diharamkan kepada umat-umat Yahudi mengambil riba, dan dilarang mereka mengambil riba. Ya, jelas dalam kitabullah. Dan dalam agama Nasrani, apa yang ada di perjanjian lama di Taurat itu tidak akan dihapus, berlaku juga kepada umat Nasrani. Ya, karena itu di masa abad pertengahan abad 17, di Eropa, para ahli ekonomi di masa itu membuat teori-teori untuk menghalalkan riba. Ada teori bahwa riba itu imbalan waktu, ada teori imbalan kesempatan yang hilang, dan lain-lain teori mereka buat. Kenapa mereka membuat teori? Karena mereka menghadapi kenyataan masyarakat pihak gereja yang mengharamkan riba. Maka mereka harus membuat argumen-argumen yang menurut mereka ilmiah secara ilmu ekonomi sehingga bisa diterima oleh orang. Ya, itu menunjukkan bahwa riba diharamkan dalam agama tersebut. Dalam Islam jelas. Dan apa hikmahnya Allah mengharamkan ini? Karena merusak kehidupan manusia. Kehidupan ekonomi itu tidak akan bisa berkembang dengan baik dan mensejahterakan dan memakmurkan manusia bila di sana ada riba. Baik dari sisi sosial, dari sisi ekonomi itu sendiri, ya, dari segala susut menghancurkan. Maka karena itu dalam Islam berat dosa pelaku riba tadi. Allah mengatakan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Bila kalian tidak berhenti dari melakukan riba, umumkanlah perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Begitu berat dosanya. Dosa yang lain tidak ada seberat itu. Imam Malik ditanya oleh salah seorang, "Wahai Imam,
Apakah ada dosa lebih besar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulut dan lambungnya daripada minum arak, khamar? Minum khamar jelas dosanya besar. Imam Malik mengatakan, aku akan cari dulu jawabannya. Dan kemudian Imam Malik meroja Al-Quran, baca hafalannya sehari. Kata orang itu bertanya, bagaimana Imam? Lalu jawab, besok datang lagi. Keesokan harinya beliau cari lagi, dia mengatakan besok datang lagi. Ketika hari yang ketiganya orang itu datang, Imam Malik mengatakan, ada dosa yang lebih besar daripada khamar yang dimasukkan ke dalam perut anak Adam, yaitu adalah riba. Karena merusak sisi seluruh kehidupan. Maka tidak akan bisa orang hidup dengan riba. Dari segala sisi. Sisi ekonomi itu sendiri. Karena itu Allah mengharamkannya. Allah mengharamkan riba. Dan apa itu riba? Ya, riba itu apa yang dilakukan oleh perbankan konvensional baik dalam pengumpulan dana dari masyarakat, mereka lakukan dengan cara riba, kemudian penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan kredit juga dengan cara riba. Jadi riba di depan dan riba di belakang. Dan selisih antara dana masyarakat yang mereka terima dan dana yang diberikan kepada pihak ketiga, selisih riba itulah yang merupakan hasil keuntungan profit usaha mereka, dan ini adalah profit yang paling dimurkai oleh Allah dalam berusaha. Seseorang membutuhkan apa aja kebutuhannya, mau beli rumah, mau beli apa, datang ke lembaga konvensional, lembaga konvensional memberikan uang dalam bentuk kredit. Dalam bahasa fikihnya dinamakan qard, dan dia harus sudah ada ketentuan harus pembayaran sekian persen per tahun. Kemudian bila terlambat dalam pencicilannya, pencicilan pokok ditambah bunga, dikenakan lagi pertambahan. Ini lagi riba yang kedua. Ribanya depan belakang. Ya. Kaum muslimin yang terlanjur melakukan ini, tidak ada alasan kecuali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkannya. Bila Anda tidak punya senjata melawan pencipta langit dan bumi. Kalau punya senjata, urusan Anda. Tapi itu strategi yang benar. Skala perbandingan besar badan Anda dan besar kekuatan dan senjata Anda dengan bumi, skala berapa? Senjata Anda bisakah menghancurkan bumi ini seluruhnya atau tidak? Kalau tidak, jangan berani berpikir untuk perang melawan Allah. Bumi, Allah katakan dalam firman-Nya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi dan segala isinya di hari kiamat itu adalah qabdah. Qabdah kalau dalam bahasa Arab itu ini, qabdah. Genggaman tangan itu qabdah. Kalau dikatakan ini jam tangan di dalam qabdah, itu begini. Sekarang dikatakan dalam bahasa Arab dalam Quran itu bumi dengan segala isinya di dalam qabdah Allah. Ya. Lalu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berapa besarnya? Tidak akan terbayangkan oleh Anda. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi, ayat kursi ayat yang paling mulia dalam kitab Allah. Kursi itu adalah tempat kaki kalau raja-raja duduk. Raja duduk di singgasana, tempat kakinya namanya kursi. Perbandingan antara alam semesta, bukan bumi Anda saja, alam semesta, matahari dan seluruhnya, dengan kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah lebih besar daripada langit dan bumi.
bagaikan satu mata rantai cincin yang diletakkan di tengah padang yang luas. Skala berapa itu silakan Anda hitung. Begitu besarnya kursi. Perbandingan kursi dengan arsy Allah, singgasana Allah, jauh lebih besar lagi. Lalu Anda mau perang. Ini sebuah keangkuhan dan kebodohan di atas kebodohan seorang makhluk. Padahal kalau Anda tinggal mengikuti dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, Anda mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Maka itu yang riba dan merusak kehidupan. Wa ahallallahu al-bay'. Dan Allah menghalalkan jual beli. Kalau jual beli berarti halal. Jual beli yang halal itu seperti apa? Apakah harus tunai dengan tunai? Ini rumah, ini uang. Ini berapa harga rumah? Setengah kilo emas, akhi. Ya, ini setengah kilo. Coba timbangan kamu berapa? Bagus enggak bagus? Coba timbang. Betul? Oh, 5 gram. Ya. Ambil nih emas, ini kunci rumah, ambil. Tolong uruskan surat-suratnya ya. Siap. Selesai. Jual beli namanya jual beli. Halal wa halallahu al-bay'. Allah halalkan. Itu tidak semua orang Ustaz punya emas setengah kilo Ustaz. Baik. Terus kalau saya ingin beli rumah dan uang saya kalau setengah kilo nggak ngumpul, tapi kalau per bulan saya bayar, alhamdulillah saya bekerja dan ada pemasukan bulanan dan insya Allah bisa menutupi kalau dengan dicicil harga setengah kilo emas tadi itu per bulannya umpamanya 5 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram. Atau harga 500 juta itu bisa saya cicil per bulannya 5 juta, 5 juta, 5 juta, sampai 100 bulan. Ya. Bolehkah saya membeli cara begitu? Wa ahallallahu al-bay'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Boleh? Jawabannya boleh. Cuman tentu ada konsekuensi karena Anda membayar mencicil. Ya. Umumnya dan tabiatnya perniagaan, si penjual ingin meletakkan harga lebih mahal daripada kalau Anda membeli tunai. Kalau tadi umpamanya 500 juta adalah tunai, Anda mengatakan saya mencicil 5 juta per bulan, bisa nggak 500 juta juga? Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, haknya dia. Cuma dia kalau dikatakan harus sama dong, 500 juta mau tunai mau tidak. Ya udah, kalau itu harus sama, saya tidak mau tidak tunai. Akhirnya nggak jadi juga. Dia nggak mampu beli, yang ini juga nggak mau menjual. Ya, maka jual beli dengan tidak tunai dibolehkan dengan terpenuhi rukun syarat jual beli. Barang sudah dimiliki, barang yang halal, harganya jelas, tidak berubah-ubah lagi harganya, tidak naik karena terlambat pencicilannya, tidak ada pertambahan harga karena terlambat ada satu pencicilan, tidak ada, jelas. Ya, maka hukum dasarnya adalah halal. Itu kalau langsung kepada pemiliknya. Kalau melalui pihak ketiga, umpamanya lembaga keuangan atau ke pribadi lah. Kalau Anda katakan, saya nggak mau ke lembaga keuangan, terserah. Pribadi juga bisa kalau dia punya uang. Anda katakanlah kepada dia, Anda punya teman yang dananya banyak, Masya Allah. Anda katakan, saya pengen rumah itu.
Tapi si penjualnya tidak mau bayar dengan mencicil, dia maunya cash. Dia butuh uang sekarang. Ya, kamu cocok. Udah kamu lihat, udah. Berapa harga yang dikatakan dia? Harga sih 500 juta, kata dia. Kamu beli? Ya, saya nggak punya uang. Udah kamu bayar DP? Wah, itu mah bercanda. Saya ber-DP nanti saya nggak punya uang nutupinnya. Sisanya habis uang saya buat bayar DP-nya hilang. Terus kalau kamu mau bantu, kamu beli dulu untuk dirimu. Setelah engkau terima, ya, jualkan kepadaku. Kalau nanti aku jadi beli, ya kita sepakati harganya. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Idza arar rajulun rajula sil'ata faqala ishtarihi bikadza fa in ishtaraitu fa in ishtaraytahu fa ana ashtariha minka bikadza. Bila dua orang berjalan lalu melihat suatu barang, dia mengatakan beli barang ini untukmu dulu. Nanti setelah engkau beli, urbihuka bikadza. Aku beli kepadamu dengan cara murabahah, aku berikan margin kepadamu sekian. Tapi ada dua syarat kata Imam Syafi'i. In alzama anfusahuma bil aqdil awal faqad batal. Li'annahu ba'ahu ma la yamlik. Bila dengan syarat, bila pihak yang disuruh beli tadi dan pihak yang menyuruh beli mengikatkan diri mereka dalam ucapan mereka tadi, kan kamu suruh saya beli ya? Iya. Awas kamu kalau nggak jadi beli. Oh ya siap lah, ngapain saya nyuruh-nyuruh kamu kemudian nggak beli saya? Ya, mengikat ya janji kita. Iya mengikat. Ya, berarti kata Imam Syafi'i, orang yang disuruh beli ini berarti dia sudah menjual sebelum barang dimilikinya, maka ini akadnya batil. Ya, kalau Anda bayangkan ini dalam kasus ke lembaga keuangan syariah seperti itu. Tidak boleh mengikat ketika antara nasabah pesan ke bank syariah saya pengen rumah unit yang itu. Ternyata Anda kemudian setelah bank syariah beli, Anda tidak jadi. Itu bank syariah tidak boleh berikan sanksi apapun juga. Karena kalau dia berikan sanksi, berarti janjinya menjual itu mengikat dari awal. Atau terkadang kalau dia minta DP malah. Kalau dia minta DP berarti janjinya sudah terjadi jual beli. Kalau DP sudah terjadi jual beli dan dia belum memiliki barangnya. Karena baru disuruh beli, belum beli barang. Maka ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki dan ini diharamkan dalam syariat. Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum menjadi milikmu. Ya. Setelah dibeli oleh temannya unit tadi, alhamdulillah dibelinya dan karena dia beli untuk dirinya dia tahu risiko yang akan dia tanggung. Karena temannya dari awal tadi mengatakan, kau beli dulu untuk dirimu, mungkin nanti saya jadi beli, saya beli. Berarti ada kemungkinan temannya nggak jadi. Karena dia beli untuk dirinya, semua speknya tentu standarnya dia. Sudah dibelinya nanti kalau dia asal dia beli, ternyata temannya nggak jadi, kerugian kan dia yang nanggung. Maka dia cek semuanya sesuai dengan standar dia. Alhamdulillah, setuju dia. Dia pun perkirakan kalau temannya yang ngomong tadi nggak jadi beli, dia pun nggak rugi. Ini rumah bagus, harganya juga bagus. Saya bisa dagang rumah juga. Kalau dia nggak mau, saya bisa jualkan dengan lain. Dengan cash pun saya jual nih untung sudah. Ya, maka dia beli. Dia terima surat-suratnya, selesai.
Kemudian dia tawarkan ke temannya, datang 2 hari setelahnya ke temannya. "Akhi, Masya Allah, kemana aja kamu? Ya, tapi kamu minta saya untuk beli unit itu." "Iya iya, saya sibuklah dengan dia." "Terus gimana?" Udah saya beli." Ya, ini surat-suratnya ada semuanya. Kata teman yang nyuruh tadi, "Masya Allah, kamu orangnya luar biasa." Latihan dengan teman. Tapi qadar Allah, baru tadi malam, ya, saya omongkan ke istri saya, loh istri saya saya ingin beli rumah dengan kredit. Saya ngomongkan ke istri saya, lalu istri WA ke orang tuanya rebut keluarga besar istri saya. Akhirnya mereka mengatakan, "Ngapain beli rumah baru? Kan kita punya rumah yang kosong satu di situ. Itu aja pakai buat kalian, kalau nggak ambil deh, ambil buat kalian." Afwan, saya nggak jadi beli. Hah? Saya nggak jadi beli karena dapat rumah gratis itu lebih enak daripada hah, saya harus mencicil menjadi kewajiban, tanggung jawab segala macam. Udah nggak apa-apa. Saya memang dari awal sudah siap, kata yang temannya suruh beli tadi. Sudah siap saya. Memang saya namanya dagang, tentu pedagang siap dengan risiko. Ya, maka wallahu taala alam, ini nggak ada masalah. Dan ternyata kasusnya dia jadi beli. Barulah berakad mereka. Kata dia, alhamdulillah, ya, atau umpamanya dalam kasus tadi sudah 2, 3 hari, 4 hari, akhirnya mertuanya mengatakan, "Bapak lupa, itu rumah ternyata nazar dari yang kalian dulu itu dijadiin untuk rumah Al-Quran, barang belajar Quran." "Oh iya Pak, nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau kalian tinggal dan kalian mengajarkan anak-anak tetangga Al-Quran di sana, insya Allah sama dah dengan pesan Eyang." "Pengen sih Pak ngajarin anak tetangga Al-Quran, tapi kayaknya kita pun masih sedang belajar ini." "Ah, ya udah, seperti nggak cocok, ya nggak apa-apa Pak," kata Anda, kata akhi tadi. Lalu akhi tadi datang lagi, "Akhi, itu rumah yang kemarin sudah terjual?" "Belum, ya namanya orang dagangnya, sabar, mungkin belum rezekinya." "Boleh nggak saya jadi beli?" "Ah, masa? Itu gimana ceritanya rumah mertua?" "Ya begini." "Oh, Masya Allah." "Ya udah nggak apa-apa." "Ya, udah nggak apa-apa. Berapa jualnya?" "Saya beli 500, kamu bayarnya berapa kemampuan kamu?" "Saya 5 juta per bulan, saya bisa sisihkan dari gaji." "Oh, berarti 100 bulan berarti ya?" "Iya, insyaallah ta'ala," katanya. "Kalau begitu boleh saya menjualnya ke kamu dengan harga umpamanya 700 juta rupiah." "Oh, ya udah nggak apa-apa, 700 juta rupiah. Berarti bukan 100 bulan, tambah sekian bulan lagi. Kalau 5 juta pembayaran kamu." Hmm. Terus, DP-nya berapa?" "DP terserah kamu, kita mah teman baik. Ada berapa uang kamu, ada 100 boleh, ada 50 boleh, 10 juta pun boleh, bayaran pertama." Ya. "Oh ada, alhamdulillah tabungan saya 50 boleh?" "Boleh." Kita buatkan akad di atas materai, buatkan akad jual beli, ya. "Ini sekarang bagaimana?" "Ya ini sekarang rumah milikmu, boleh saya tempatin?" "Ya boleh, kan kita sudah jual beli." Kan definisi jual beli itu bahwa tukar menukar barang, barang yang dimiliki oleh salah satu pihak diberikan kepemilikannya pihak lain. Milik saya adalah unit rumah, sudah saya beli, kamu membelinya, saya serahkan ke kamu, milik saya ada dari kamu adalah piutang. DP milik saya yang 850 juta tadi, sisanya 650 juta piutang itu menjadi milik saya. Masya Allah. Ini kunci. Terus surat-surat gimana? Kalau surat-surat ya nantilah sebagai jaminan rumah itu. Boleh rumah yang dibeli dijaminkan? Boleh. Kan dia, kalau dia setuju, si pembelinya setuju, dijaminkan. Dijaminkan itu apa artinya? Boleh saya nempatin rumah? Boleh. Rumah milik kamu, kamu nempatin.
Cuma surat-suratnya saja saya pegang, belum balik nama, dengan bukan saya nggak percaya dengan kamu, tapi kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Qadarullah salah satu kita duluan meninggal, wafat, ya kan repot. Terus ya kalau terjadi sesuatu ini pembayaran kalau terlambat tidak ada denda, tapi kalau Anda tidak mampu lagi untuk melanjutkan, ini jaminan kita jual. Saya hanya ambil hak saya sisa dari pembayaran. Yang kamu bayar sekarang sudah 50, tinggal 650. Ya, nanti kau cicil lagi, kapan terlambatnya, hanya sebesar itu tidak akan bertambah. Bila ada kelebihan dari penjualan rumah nanti, itu menjadi milik kamu. Oh, ya udah, boleh. Tadi. Ya udah, terjadi transaksi, alhamdulillah ini halal. Mau Anda lakukan dengan individu halal, Anda lakukan dengan lembaga keuangan kalau dia mau dengan cara seperti yang tadi, Allah menghalalkan jual beli. Bila tidak terpenuhi langkah-langkah seperti tadi, di mana pihak lembaga keuangan syariah bukan mereka yang membelinya, Anda yang disuruh pergi beli, Anda disuruh pergi bertransaksi, bahkan Anda disuruh minta DP dahulu, itu berarti batal jual belinya. Dari sisi mana? Kalau Anda bayar DP dulu ke pihak bank syariah, berarti sudah terjadi jual beli dengan bank syariah. Sedangkan bank syariah belum memiliki objek barang. Ini berarti jual beli barang yang belum dimiliki, hukumnya haram. Kalau bayar DP dulu ke pemilik unit, baik pribadi ataupun perusahaan developer, berarti nasabah sudah membeli kepada pemilik unit. Lalu fungsi bank di sini apa? Fungsi bank menutupi sisa hutang nasabah. Kalau sisa hutang ditutupi, haram dibayar berlebih atau dia minta margin, namanya riba. Karena tidak ada jual beli di situ. Ya, maka itu hal yang penting Anda hindari. Bila semuanya bisa Anda hindari, mau dengan siapapun bertransaksi Anda jual beli tidak tunai tadi, hukum asalnya wa halallahu al-bai'a, hukum asal jual beli Allah halalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan akhi, terima pertanyaan teman-teman baik dengan tulisan ataupun langsung. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan yang Ana coba rangkumin dulu nih Ustadz nih. Pertanyaan pertama, mungkin walaupun sekarang memang Azura Gria Utama itu bergeraknya di properti syariah, tapi saat ini memang lebih banyak dan hampir full semua menggunakan direct owner ya, direct owner cicilan langsung developer. Nah teman-teman yang perbankan ingin bertanya nih Ustadz, jadi kan itu ada 3 sebenarnya yang bermasalah di bank itu, CC, buyback, terus denda keterlambatan itu ada di akad, dimasukin di akad tapi tidak dikenakan ya, karena kan kadang suka di akad pada saat transaksi di perbankannya itu ada denda tapi ternyata realitanya nggak ada. Nah terus yang terakhir asuransi, karena asuransi ini yang bisa nggak pakai itu cuma rumah subsidi. Nah apakah ini menjadi kewajiban, sudah menjadi hal pemaksaan Ustadz? Nah itu dulu aja Ustadz dari 3 yang CC, denda keterlambatan sama asuransi Ustadz. CC, denda keterlambatan, asuransi. CC itu apa? Buyback Ustadz, kayak apa namanya, menanggung piutang gitu Ustadz, nasabah nanti bisa jual piutang kalau nggak salah ya, bisa dibeli lagi nanti sama pihak lain. Kalau terjadi apa? Dibeli lagi. Itu maksudnya apa? Kalau dia terjadi one prestasi Ustadz nasabahnya. Nasabah, qadarullah, PHK. Terus? Ya, PHK. Nah, terus nih Ana jelasin dari yang di atasnya dulu nih. CC piutang nasabahnya untuk mengamankan cash flow perbankan terhadap apakah ini termasuk ke dalam riba, Ustadz. Jadi ketika nasabah itu cash out, nah ini bank berhak menjual kepada pihak lain untuk dibeli lagi. Jadi kayak jual beli utang ya Ustadz ya, sepertinya.
Kalau case-nya bisa dijelaskan, kasusnya seperti apa? Umpamanya nasabah beli rumah ke bank syariah, sudah Betul. diberi DP, sudah jalan. Ya, qadarullah baru sepertiga jalan pembayaran, nasabah terkena PHK pandemi. Ya, dia tidak bisa melanjutkan. Terus apa itu Cesi? Cesi ini yang dijelasin bank butuh uang jual piutang nasabah ke investor lain Ustaz. Oh jadi masih berjalan berarti statusnya ya? Jadi Cesi bank butuh uang jual piutang nasabah ke investor lain Ustaz. Berarti kan itu Bukan nasabah rumah yang masih dijualnya. iya jadi jual piutangnya Ustaz. Bank syariah tadi mengatakan ini siapa yang mau beli beli piutangnya kalau ini nasabah yang bertransaksi bermasalah. Ada yang mau beli? Halo Afan, suara antum nggak kedengaran? Yang perihal Cesi Anda coba kasih direct aja Ustaz ya, yang perihal Cesi ini. Anda juga soalnya Ya. belum praktek di perbankan. Sandi coba bisa di-unmute. Mungkin buat jadi pembelajaran kita juga. Mana nih Sandi nih yang nanya. Jadi di sini statusnya gini Ustaz. Jadi apa namanya bank butuh uang. Nah ini jadi piutang konsumen dijadiin buat ke pemodal bank syariah nih makanya nih. Nah ini Anda juga kurang paham juga sih nih pertanyaannya nih. Apa baiknya dari teman-teman yang bertanya kali nih yang tentang Cesi tadi ya? Ada yang bisa Ya. bantu? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Allah wabarakatuh. Iya, jadi perbankan itu kadang-kadang kesulitan cash flow Ustadz. Contoh ada perbankan yang pertama di Indonesia ini berdiri tahun 90 kan sempat agak goyang di tahun 2008 kemarin. Nah itu terkadang perbankan melakukan penjualan CSI Ustadz. Mungkin bisa jadi kepada perbankan syariah lainnya atau penanam modal lainnya. Apakah Penjualan hal itu cesi itu apa? diperbolehkan? Penjualan cesi itu apa? Jadi piutang antara perbankan kepada nasabahnya, misalnya berbentuk KPR atau pembiayaan hunian rumah gitu. Nah itu yang biasanya laku di pasaran perbankan lain untuk dilakukan penjualan kembali piutang itu tuh Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Ini menjual beli piutang kalau dengan harga yang lebih tentu tidak boleh. Karena dia jual beli piutang itu jual beli uang. Kemudian syaratnya harus tunai. Harganya sama. Kira-kira ada yang mau beli? Enggak ada kayaknya. Hah? Kayaknya enggak ada Ustaz. Kalau ada, berarti dia mau sedekah. Ya, karena dia piutang. Kalau sebelum dia jual ke nasabahnya tuh rumah, itu bisa dia jual ke bank lain. Itu nasabah sudah ada, dia bisa dapat untung. Tapi sudah terjadi jual beli, yang tinggal lagi adalah pembayaran utang oleh pihak nasabah yang membeli kepada pihak bank syariah tadi. Ya, ini dia tidak bisa jual dengan cara berlebih karena ini sekarang haknya adalah uang. Kalau tadi haknya barang bisa dijual berlebih. Kalau sekarang haknya dia adalah uang, uang tidak boleh tukar berlebih. Kalau tukar berlebih jadi riba. Kalau tidak ada berlebih, biasanya umpamanya piutang bank tadi ke nasabah, anggap seluruh nasabah pembiayaan murabaha ada sekitar 1 triliun. Dia bisa jual ke bank lain dengan 1 triliun, tidak boleh berlebih. Dan pun harus cash. Ya, tidak boleh bayarnya menyicil 1 triliun tadi. Karena tukar uang dengan tukar uang. Kira-kira siapa yang mau beli itu 1 miliar, 1 triliun, kemudian mereka nagihkan kepada para nasabah pembeli rumah tadi dengan harga 1 triliun dan nyicil. Ada yang mau? Kalau ada yang mau ya bagus.
Dan nyicil. Yang satu, case yang satu nyicil. Ya, jelas. Kalau dia jual di bawah itu, namanya tadi tagihan kepada sekian nasabah ada 1 triliun. Kemudian dijualnya karena itu berbentuk cicilan, ada yang rata-rata semuanya umpamanya setelah dirata-ratakan keluar angka 3 tahun, ya dijualnya dengan potongan 15%, dijual dengan 850 miliar. Itu banyak bank yang mau. Tapi ini riba karena dia jual hutang dengan hutang. Ya, seperti itu. Jadi Cesi nggak boleh Ustaz ya. Tambahan selanjutnya nih Ustaz, yang denda keterlambatan tapi di akad ada sama asuransi yang diwajibkan kadang di perbankan syariah, Ustaz, gimana Ustaz tanggapannya? Apakah itu asuransi menjadi perihal pemaksaan apa gimana Ustaz? Nah, sebentar. Mengenai pertama tadi apa? Asuransi atau apa yang pertama tadi? Yang pertama denda keterlambatan. Jadi di akad kadang sudah dituliskan tapi prakteknya nggak ada Ustaz. Ya, baik. Ada di akad berarti sudah ada perbuatan yang diharamkan. Ya. Walaupun mereka berdalih ini kan adalah untuk dana sosial. Bank tidak dapat keuntungan apapun juga manfaat dari uang tadi. Kalau dana sosial diberikan oleh bank, tentu bank dapat manfaat lah, dapat iklan gratis dari uang tadi. Berarti ada manfaat untuk bank. Jangan katakan tidak ada manfaat. Kemudian, maka dia adalah riba. Kemudian, kalau ternyata tidak ditagihkan, akad ribanya sudah terjadi. Mau menagihkan, mau tidak, riba sudah terjadi. Orang yang buka rekening di bank konvensional. Di sana ada kesepakatan, syarat dan ketentuan bahwa pemegang rekening ini, pemilik akun, mendapatkan pertambahan dari dana yang ada yang ditabungkannya di pihak bank konvensional dengan bunga 2% per tahun, umpamanya. Dia tanda tangannya setuju, berarti Allah mengharamkan riba, dia menyetujui riba. Sudah terjadi dosa besar. Masalah nanti dia ternyata tabungan itu tidak jadi kepakai, saldonya minimal terus nggak terjadi terus, nggak ada dapat bunga karena saldo minimal, tidak ada bunga, nol bunganya. Apakah kena dosa riba? Ya, kena dosa riba. Sepakat para ulama baca fatwa dari lembaga UKI yang mengharamkan hal tersebut. Muktamar al-Islami, al-Alam al-Islami. Konferensi Dunia Organisasi Islam. Ya. Selanjutnya asuransi Ustadz, itu sekarang kan banyak perbankan syariah memang yang baru nggak bisa, yang bisa nggak pakai asuransi itu rumah KPR bersubsidi. Nah terus kalau yang KPR umum itu biasanya suka diinkludkan asuransi. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Kalau include sesuatu yang haram, kalau diinkludkan dalam yang mubah, hukumnya boleh. Anda beli tiket pesawat, include di sana asuransi jasara harga 11% dari harga tiket. Kalau harga tiket Anda 1.110.000 itu adalah biaya asuransi jasara harga. Dalam hal ini sepakat para ulama boleh, karena gharar dan riba yang mengikut boleh berdasarkan kaidah yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Sesuatu yang statusnya mengikut, maka dia dibolehkan, diberikan kemaafan. Ijma' para ulama boleh menjual janin
dalam perut induk hewan yang bunting bila include dengan induknya. Tapi kalau terpisah, larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il madhamid. Rasulullah melarang menjual janin yang dalam perut induknya. Kenapa orang jahiliyah suka membeli janin yang masih dalam perut induknya? Karena spekulasinya tinggi. Pembeli bisa jadi untung besar, bisa jadi rugi. Penjual juga bisa jadi untung besar, bisa jadi rugi. Itu dia yang perjudian. Kalau unta atau kuda dengan ras bagus, kalau sudah anaknya lahir, harganya tentu mahal. Tapi kalau masih dalam bentuk janin di perut induknya, mungkin lahirnya hidup, mungkin lahirnya mati. Kalau hidup, mungkin kondisinya cacat, mungkin tidak. Mungkin kondisinya sehat, mungkin kondisinya sakit-sakitan. Ya, di sini spekulasi tinggi. Maka itu syariat mengharamkannya. Tetapi syariat membolehkan, ijma' para ulama membolehkan kalau yang dibeli induk yang sedang bunting. Si penjualnya pasti menginkludkan harga janin. Dia bilang, ini unta berapa ini? Kamu lihat tuh bunting apa tidak? Iya. Harganya ini 15 juta. Wah, bukannya 10 itu yang nggak bunting. Ini 15 juta karena dia bunting, berarti diinkludkannya. Saya nggak mau pakai janin. Oh, nggak bisa. Kalau mau silakan, kalau nggak cari yang lain aja yang nggak bunting. Ya, boleh. Jelas. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, jadi ya kalau include di harga pokok semuanya masih diperbolehkan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari teman-teman yang lain, Bang Syariah ini biasanya kan untuk menghindari akad istisna dia biasanya kalau rumah murabahah Ustaz, kalau yang belum ada barangnya. Jadi murabahah tanah dan terus selanjutnya murabahah dari material Ustaz untuk pembangunan. Nah ini apakah diperbolehkan Ustaz? Jadi dua akad itu dalam satu transaksi jual beli Ustaz. Terus merubah material yang bangun siapa? Nah ini yang sering jadi bahan pertanyaan Ustaz. Kadang itu yang jadi masalah tuh. Yang bangun siapa? Emang mau karyawan bank bangun gitu? Berarti kalau itu nggak bisa Ustaz, berarti ya murabahah material Ustaz ya, lebih banyak gorornya ya? Bisanya bisa. Cuman siapa yang mau beli materialnya? Dia mau nempatin rumah, bukan mau kerja bikin rumah dia. Ada waktu dia untuk mengerjakan itu. Ya, kalau mau juga merubah, ya, bank istisna dulu dengan si developer. Saya beli atau kan developer juga kadang ada yang kemampuan cash flow-nya bagus. Kata bank, kami tidak bisa beristisna karena risiko tinggi dan segala macam, atau tidak ada POJK dan segala macamnya, aturan OJK-nya, regulator. Kalian bangun dulu rumahnya, setelah kalian bangun, nanti kami beli dengan murabahah. Kemudian kami jualkan ke nasabah kami dengan murabahah. Udah, selesai urusan. Halo? Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, KPR bersubsidi itu termasuk jadi transaksi riba bukan Ustaz? Nah ini pertanyaannya agak-agak membingungkan nih, karena pemerintah kan memberikan subsidi biasanya 4 juta rupiah kepada developer atau enggak potongan dari cicilan si nasabah biasanya kan sudah disubsidi tuh, yang harusnya 1,9 jadi nyicilnya cuma 1,2. Itu apakah jadi transaksi riba Ustaz? Capek. Artinya kalau bisa nggak subsidi tadi itu bentuknya seorang warga membuat akad seperti yang kita jelaskan tadi.
dengan bank syariah X umpamanya. Lalu dalam konteks itu bisa nggak dia mendapatkan subsidi tadi? Akhi, yang Iya, gimana, subsidi, Ustaz? saya Nah, ini ulangi. Antum paham pertanyaan saya? ya, coba diulangi, Ustaz. Tadi ini aneh balesin chat-chat yang banyak, chatnya saking banyak. Baik, baik. Anda buat akad dengan pihak bank syariah seperti yang SOP yang kita katakan dari awal tadi. Saya Ya. gambarkan di awal tadi kan ya. Kalau seperti itu standar akad Anda dengan bank syariah, cair nggak subsidi dari pemerintahan? Tetap cair juga, Ustadz. Jadi bank lebih banyak itu dia ada subsidi bunga sama kan dapat fasilitas kayak perbaikan jalan dan lain-lain. Subsidi banyak dari bunganya juga ditekan. Jadi bank bayarin marginnya ke perbankan juga itu, Ustadz, fasilitas manfaat yang didapatin oleh nasabah. Kalau AKT sih tetap rumah ready stock, murabaha, transaksinya cuma ada manfaat lain aja tambahan. Enggak, artinya, saya ulang pertanyaan Nana Fernandi. Iya, Ustadz. Saya datang ke bank syariah X. Saya minta akadnya seperti tadi. Bukan KPR. Murabaha. Bukan kredit jual beli. Kalau kredit kan konotasinya pinjaman. Saya beli rumah ke bank syariah, di mana bank syariah beli dulu dan menguasai dulu. Kemudian saya beli, saya bayar DP, saya cicil. Ya, umpamanya anggap angkanya tadi yang subsidi dapat 200 juta masih dapat subsidi. 150, Ustadz, 168. Anggap 100 juta. Kalau tadi kan kasusnya 500 jadi 700 ya. Anggap ini 100 jadi 120. Dapat subsidi. Tapi akad saya dengan bank tadi seperti tadi. Bisa, Ustadz. Bisa. Bisa, tetap Kalau bisa ya murabaha. alhamdulillah, tidak ada masalah. Berarti asas manfaat dari pemerintah kayak potongan margin dan manfaat yang lain oleh pemerintah nggak masalah, Ustadz, ya? Tidak ada masalah. Oke. Walaupun kita katakan namanya gimana, itu kan pemerintah dapat uang pinjaman riba dari negara lain. Yang bikin riba dia, yang berdosa dia. Anda tidak pernah dosanya. Halal memang uang dipinjam riba lalu dibagikan ke orang lain. Halal. Ya, halal karena transaksi ribanya adalah transaksinya dendanya adalah pertambahannya adalah haram, itu yang riba. Sedangkan akad pinjam meminjam antara negara dengan negara kreditur itu adalah pinjam meminjam yang halal. Dua hal yang terpisah itu. Maka pinjam minjamnya halal, uangnya halal. Diberikannya uangnya kepada Anda dalam bentuk subsidi, dalam bentuk bantuan, ya alhamdulillah halal. Tapi dia terkena dosa. Oke, Ustadz, pertanyaan terakhir nih, Ustadz, sebagai penutup. Ada yang nanya nih pertanyaan. Mungkin yang lain nanti bisa di pertemuan kembali ya. Insya Allah. Ini akad musyarakah MMQ ya, musyarakah mutanakisoh, kalau dibungkus mudorobah bank syariah, namun prakteknya menggunakan tata cara akad MMQ gimana, Ustadz? Apakah ini bagian dari pengelabuan juga atau bukan? Itu kan bertingkat ya. Musyarakah mutanakisah dibungkus mudharabah atau mudharabah dibungkus, yang mana yang betul? Nah ini aneh kurang paham saat nih. Makanya Kok pengen bungkus-bungkus aja? Nah jadi akadnya MMQ tapi mungkin pengen prakteknya mudorobah, tapi yaitu gimana, Ustaz? Apakah bisa apa enggak? Wallahu alam. Kalau bertanya bagaimana kasus Anda, lalu kalau Anda katakan ini halal atau haram, saya bisa jawab. Atau setelah saya jelaskan itu haram, Anda bertanya bagaimana solusinya, mungkin bisa saya bantu, mungkin juga tidak bisa, karena memang rusaknya dari awal harus dibongkar. Ya sama aja, Anda umpamanya bikin rumah, ya. Lalu Anda katakan sudah cocok nggak dengan istilah antum, Ustaz?
alhamdulillah cuma ini aja, tinggal diperbaiki ini, perbaiki ini. Itu bisa. Ada yang kesalahannya fatal dari awal. Ya, ini cocok Ustaz Antum. Lah kata siapa, saya enggak pernah berani tidur di atas semen, injak semen. Rumah saya dari kampung, rumah atas panggung papan. Bongkar dari awal ini rumah padahal udah jadi. Tentu enggak mungkin. Sama dengan itu. Akad itu yang salah itu, yang ada haram itu bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa sama sekali. Ya. Kalau untuk pertanyaannya MMQ dibungkus mudharabah, pusing nggak? Oke, alhamdulillah ya pertemuan perdana, alhamdulillah hari ini lumayan cukup penuh, full kuota yang nggak bisa masuk. Mungkin nanti bisa ngeliat cuplikannya di YouTube Azura. Jazakallah. Kalau nanti ada waktu lagi kita lanjutkan, itu pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, sebaiknya disampaikan lagi aja. Siap, Ustaz. Nanti Ana langsung catetin di rekap, nanti bisa di share ke Ustaz. Alhamdulillah telah sampai ke penghujung acara ya, walaupun ini adalah fase-fase terberat di antara jam 8 sampai jam 10. Ngantuk dan laparnya terjadi karena hilang-hilangnya baru biasanya tuh habis zuhur tuh, kalau Ana nggak tahu kalau yang lain ya, kalau bulan Ramadan. Ya, pahala itu karena ada fase berat itu. Antum ingin surga tapi nggak pengen berat, ya gimana ceritanya? Siap, siap. Sama juga pengen rumah halal, nggak pengen berat, nggak pengen berkorban, gimana ceritanya? Siap, Ustaz. Ya, dari mana? Erwan. Oke, alhamdulillah ya di penghujung acara ini mudah-mudahan bisa banyak bermanfaat dan kita senantiasa terus ya atau yang berislam ini hiburannya adalah senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Jazakallah khairan kepada Ustadz. Mudah-mudahan diberikan keberkahan buat antum. Kita tutup dengan kajian ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Belum. Ya, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa jadi sesi diskusi berkelanjutan ya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan kita tampung dan kita bedah lebih jauh lagi ya. Baiklah, pertemuan perdana mudah-mudahan bisa ada berkelanjutan. Oke, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.